Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati para yai, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, khususnya desa Kalilekong, desa Ororonggo, Masya Allah. Yang kami hormati segenap tim relawan, ingkang kaula hormati, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan rizki yang lancar, diberikan keamanan, dan mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita semuanya diberikan umur yang barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf niki saya ini ndamel bahasa nopo Indonesia, Jawa, atau kados Pak Yai bahasa Indonesia. Gimpun, kalau soalnya saged nggih bahasa Indonesia. Saya bisanya bahasa Indonesia sambil belajar bahasa Madura, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan. Kalau disuruh milih sehat sama sugih, banyak harta, panjenengan sedaya milih sing endi? Sehat atau kaya? Loh, pilihane A, B, jawabe A, B. Fa insyaallah kita semua milih sehat plus sugih. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, kita ini kadang-kadang wis diparingi sehat, tapi masih kurang syukur kadang-kadang. Diparingi sehat, diberikan sehat, masih merasa kurang. Diberikan harta, masih kurang. Maka sebagai solusi agar kita semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang sehat plus kaya, solusine syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan saat ini masih punya sepeda motor 1, alhamdulillah. Soale tonggo, kerabat, teman kadang nggih belum punya sepeda. Yang saat ini belum punya sepeda, alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Masih sehat, alhamdulillah. Yang sehat alhamdulillah meskipun gak duwe sepeda motor, soale banyak yang sakit. Artine nopo? Kula lan panjenengan sedaya, kita semua ini kalau pengen menjadi orang-orang yang kaya, pengen jadi orang-orang yang sehat jasmani maupun rohani, salah satu kunci syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian alhamdulillah malam hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat ini, mengumpulkan kita dalam kondisi aman. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya hari ini hari yang sangat banyak dinanti kaula muda dan bangsa Indonesia. Soale nanti ba'da isya wonten acara nopo ten TV? Oh, ngerti sing jopo. Acara Indonesia sama lu ngerti? Saya enggak tahu. Masya Allah. Final nopo? AFF. Indonesia niku mendatangkan pelatih dari luar negeri, Pak. Tujuannya siji, tujuannya satu, agar Indonesia menjadi terbaik. Bener nggih? Indonesia mendatangkan pelatih terbaik, memilih pelatih terbaik untuk menjadi yang terbaik. Termasuk kita. Kalau kita pengen jadi manusia terbaik, pengen menjadi hamba Allah terbaik, maka kita harus melakukan hal-hal terbaik. Apa saja hal-hal terbaik itu agar kita semua di sini menjadi manusia terbaik? Soalnya pelatih Indonesia yang didatangkan dari luar negeri itu bayarnya, biayanya mahal, gajinya besar untuk menjadi terbaik. Lah, kita semuanya di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, juga pengen menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong-wong sing paling apik, manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang harus kita lakukan agar menjadi manusia terbaik? Yang pertama, agar kita menjadi manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadis. Terusipun Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi, khairukum, manusia terbaik di antara kalian. Jadi siapa yang terbaik di antara kita? Nabi menyebutkan, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, kata Nabi. Manusia terbaik itu yang mau membaca Al-Qur'an dan mau mengajarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Qur'an? Alhamdulillah. Iku tiap hari nopo ngenteni seminggu pisan? Alhamdulillah. Setiap waktu nggih, Pak? Alhamdulillah. Lah Nabi tadi bersabda, wong sing paling apik, manusia terbaik, kata Nabi, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, mau mempelajari. Selain membaca, dipelajari. Alhamdulillah, wonten Pak Yai insyaallah bisa mempelajari bareng-bareng 1 ayat, 2 ayat. Putra-putrinya dikasih semangat, ayo ngaji, ayo sinau, ayo belajar Al-Quran, ayo ngaji di pondok pesantren. Fa insyaallah orang-orang yang mau belajar Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, meskipun kepada istrinya di rumah, anaknya di rumah, fa insyaallah orang-orang ini mendapat gelar dari baginda Rasul, wong sing paling apik, manusia terbaik di antara kalian.
Maca Al-Qur'an, nyinaoni Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an gampang atau sulit, Pak? Gampang sulit. Sulit. Oh iki. Tapi fa insyaallah ketika kita berusaha, kita sama-sama memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan di dalam mempelajari Al-Qur'an, di dalam mengajarkan Al-Qur'an, di dalam membaca Al-Qur'an. Kita minta. Ya memang antara membaca Al-Qur'an sama baca HP itu sing gampang baca HP, apalagi golongan muda, apalagi anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita itu kalau baca HP khusyuk, sholatnya kalah khusyuk. Kalau megang HP, Masya Allah, khusyuknya luar biasa. Apalagi kalau HP yang lurus berubah menjadi miring. Nah, kalau sudah main game, itu khusyuknya luar biasa. Sholat 2 menit, main game 1 jam, Masya Allah. Lah padahal nih kalau kita pengen jadi manusia terbaik, tadi kata Rasulullah, mari kita mempelajari Al-Qur'an. Mari kita ngaji Al-Qur'an. Fa insyaallah Pak Yai, Bu Nyai, Pak Ustadz, Bu Ustadzah siap untuk mengajari anak-anak kita. Mari dorong, kita semangati anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi para penghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau anaknya hafal Al-Qur'an atau lulus kuliah, panjenengan luweh seneng di, lebih bangga sing di. Masya Allah. Mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu semuanya di sini jadi para penghafal Al-Qur'an, sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Wong sing paling apik, manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang mau mempelajari Al-Qur'an, mereka-mereka yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Ini juga motivasi kalau anak kita jadi guru ngaji, orang tua harus bangga. Alhamdulillah anakku dadi guru ngaji, alhamdulillah anak saya menjadi bagian dari manusia terbaik. Tapi kadang-kadang kalau anaknya jadi guru ngaji kurang semangat. Pak Ustadz, guru ngajiku nek dadi guru ngaji, kalau jadi guru ngaji honore ora gede. Tapi nek Mas yo meskipun gaji guru ngaji enggak banyak, fa insyaallah Allah berikan kepadanya kecukupan dunianya. Allah berikan kebahagiaan. Allah berikan kepadanya yang tadi kita sebutkan. Manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Siapakah manusia terbaik itu? Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasil khair?" Wahai Rasul, siapa manusia terbaik itu? Apa jawab Nabi? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Allah berikan umur yang panjang, kemudian umur yang panjang itu digunakan kebaikan, digunakan dalam ketaatan, digunakan dalam masalah-masalah sing bagus, masalah-masalah yang baik. Masya Allah.
ketika kita diberi umur yang panjang. Umure Bapak Ibu di sini sing paling dawa, yang paling panjang pinten? Berapa? 100. Ada? Ada. Masya Allah. Yang di dalam masjid dan di luar berapa? 70 ada? Masya Allah. 80? Ada. Alhamdulillah. Diparingi, diberikan umur panjang untuk ibadah, sholat dan masjid. Ya, sholat 5 waktu di masjid, datang ngaji, fa insya Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, manusia terbaik itu ketika diberi umur panjang digunakan untuk ibadah kepada Allah, digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tambah umur harus tambah ibadah. Tambah umur harus tambah ibadah. Dahulu zaman sahabat-sahabat Nabi Pak Bu ya, kalau sudah umur 40 naik, 40, 41, 50 dan seterusnya, itu biasanya kasur yang empuk-empuk itu, spring bed dan semisalnya itu mulai nggak digunakan. Kenapa Pak Ustadz? Alhamdulillah. Nah, pemadaman ini nggih. Iki denger nggak? Mireng nggih. Nggih. Jadi sahabat-sahabat Nabi dahulu ketika umurnya 40 ke atas, kasur yang mewah, spring bed sing empuk mulai nggak digawe. Mulai tidak digunakan. Kenapa ya Ustadz? Kok nggak dipakai? Alasannya apa? Karena mereka pengen ibadah kepada Allah di malam hari. Pengen sholat tahajud di malam hari. Soalnya nek kasur empuk spring bed itu kira-kira tidur kita tambah nyenyak atau enggak nyenyak? Nyenyak, Masya Allah. Biasanya kalau sudah kasur spring bed nyaman, terdengar suara azan, langsung bangun apa? Tambah tidur. Ya ini. Nah, tambah melungker. Maka sekali lagi Masya Allah pada malam hari ini ya, bapak-bapak yang diberikan oleh Allah, ibu-ibu yang diberikan umur panjang oleh Allah, digunakan dalam kebaikan, digunakan dalam ketaatan. Sholat berjamaah, ngaji, ngrungokno pengajian, mendengarkan ngaji, fa insya Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang diberi umur panjang, kemudian umurnya itu digunakan untuk beribadah, maka mereka itulah manusia-manusia terbaik. Makanya jangan sampai ketika umur tambah, ibadah kurang. Nah, umur tambah, ibadah kudu tambah. Umur tambah, sholatnya harus lebih ditambah orang. Sholatnya 5 waktu ya. Ya tetap. Ya, sholatnya 5 waktu. Ayo kalau bisa ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muadzin memanggil hayya 'alas sholah, bismillah. Kita bareng-bareng datang menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangi panggilan untuk sholat ini. Di umur panjang, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah. Bisa membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, ya, membantu tetangga, membantu anak-anak yang kekurangan,
anak-anak yatim, dan semuanya itu umur kita gunakan dalam kebaikan-kebaikan, fa insya Allah sebagaimana hadis Rasulullah tadi, tala umruhu wa hasuna amaluhu, maka dialah orang-orang terbaik. Lah mudah-mudahan kita semua yang di sini Allah berikan umur yang panjang dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang di belakang masih sambung berarti mendengar insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 tadi apa? Manusia terbaik mempelajari Al-Qur'an dan nomor 2 tadi umur dawa, Allah berikan umur panjang digunakan untuk ketaatan, kebaikan, digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk membantu tetangga, digunakan untuk membantu kerabat, ya, menolong orang-orang yang lemah, menolong anak-anak yatim. Maka fa insyaallah umur yang diberikan oleh Allah itu menjadi berkah. Dan fa insyaallah ketika di hari kiamat nanti, ketika ditanyakan kepada kita an umurihi fi maafna, Pak Bu umurnya digunakan untuk apa? Kita bisa menjawab. Nah ini. Jadi nanti di hari kiamat kata Nabi Muhammad, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam. Hatta yus'alu, sampai ditanya an umrihi fi ma'afna. Pak Bu, umurnya habis untuk apa? Ini soal di hari kiamat nanti. Umurnya habis untuk apa? Sudah ketemu jawabannya? Belum. Ayo dicari bareng-bareng. Umur kita yang sampai sekarang ini kita gunakan untuk apa? Ibadah. Nih, kalau dihitung-hitung Pak Bu, tidur berapa jam? 12. Sholatnya berapa jam? 10 menit. 10 menit terus Pak Yai. Kalau Mari kita hitung lagi ya. Tidur berapa jam? 12. Sholat 10 ping 5. Nah. Ya wis. Loh sholat wae kok ya bingung lho. Jenengan kok ya sholat duhur 10 menit. Isya 10 menit. Maghrib subuh. Wah, 5 menit. Wes di total jumlahnya pinten? 1 jam, Masya Allah. Ya wes, turu rolas, tidur 12 jam, sholat 1 jam, kerja 2. Wah. Lah, berarti ki jawabannya nanti di hari kiamat ini. Ana umrihi fi ma'afna. Pak Bu umur entek gawe apa? Turu, kerja, ibadah ya apa sedina 1 jam. Maka ayo kita tambah kualitas ibadah kita. Nggak apa-apa. Terakhir kita butuh tidur, kita semua butuh tidur. Kita semua butuh kerja. Tapi kalau waktunya sudah dikumandangkan azan, ayo kita sholat. Sempatkan dalam 1 hari maca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya. Wes, kalau nggak bisa 1 hari 1 ain, terus maca pinten? Kalau nggak bisa 1 ain berarti 1 surat. Kalau 1 surat berat, 3 surat. 1 ayat alif lam mim saayat loh. Alif lam mim itu saayat. Ya. Qul huwallahu ahad saayat. Inna a'tainakal kautsar saayat. Ya ditambahlah ya. Dikei tambahan ngoten lho ya. Tambahan 20% gitu.
Ya, ayo ditambah saat ini. Karena di hari kiamat nanti Bapak Ibu, Allah akan mempertanyakan umur kita. An umrihi fima afnah. Pak, Bu, umur kita ketika di dunia dihabiskan untuk apa? Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sholat maghribnya penuh. Ya, fa insya Allah ini yang akan kita jawab di hari kiamat. Umurku tak habiskan untuk beribadah. Umurku tak habiskan untuk mencari nafkah, untuk kebutuhan keluarga. Fa insya Allah menjadi ladang kebaikan bagi kita. Ya. Tapi aja sampai ibadah kalah. Ibadah kita kalah dengan tidur. Nah, tidur berapa jam? 12. Ibadah? 1 jam ngempet iki wesan. Salat suwi, waduh imame lama iki dua ayate. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia terbaik di sisi Allah. Tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan itu bisa berupa salat, puasa, bantu orang lemah, yang bantu tetangga dan lain-lain. Itu termasuk kebaikan-kebaikan. Maka fa insyaallah ketika umur kita gunakan untuk itu, kita akan menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum, manusia terbaik di antara kalian, khairukum li ahlihi. Wong sing paling apik, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik muamalahnya dengan keluarganya. Bapak Ibu yang berbahagia, kadang-kadang bapak-bapak iku nek wis kumpul, bapak-bapak kalau sudah kumpul sesama bapaknya di warung kopi, Masya Allah iku wapik. Tapi kadang-kadang di rumah kurang bagus dengan istri dan anaknya. Ayo kita menjadi manusia terbaik. Dengan cara apa? Kita berbuat baik kepada keluarga kita. Selain memberikan sandang, pangan, papan, apalagi? Sandang berupa pakaian, pakan berupa makanan, ya, papan berupa tempat dan lain sebagainya itu. Mari kita berusaha memberikan sebuah nasihat. Kita memberikan kepada keluarga kita bimbingan agar mau bersama-sama beribadah kepada Allah. Gak cukup kita hanya memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal. Itu masih belum cukup. Harus ditambah lagi. Apa? Berupa pendidikan, pemahaman agama yang bagus. Agar apa? Sesuai firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Maka Bapak Ibu mari, ketika bapak-bapaknya sholat ke masjid, ketika bapak-bapak baca Al-Quran, anaknya, istrinya diajak, ayo kita baca Al-Quran bareng-bareng. Ayo kita sholat, ayo wayai ngaji, kita berangkat ngaji. Fa insya Allah, ya, manusia-manusia terbaik ini diantaranya lahir dari rumah itu sendiri. Baik kepada istri dan anaknya. Tidak hanya memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, tapi juga memberikan nasihat-nasihat, tapi juga bermuamalah
dengan istri dan anaknya dengan baik. Ketika bapaknya sholat, anak istrinya juga diajak sholat. Ketika bapak-bapak baca Al-Quran, anak istrinya ayo juga diajak baca Al-Quran. Fa insya Allah, kalau ini bapak ibu lakukan, maka kita akan termasuk kategori khairukum li ahlihi. Kita baik dengan keluarga kita menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita berbuat baik sendirian. Kita di rumah, anak nggak sholat, anak kita tidak sholat, dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ingatkan mereka. Karena tugasnya bapak semuanya selain memberikan makanan, selain memberikan tempat tinggal yang nyaman, juga berusaha agar anak istri kita kelak di hari kiamat nyaman. Agar kelak di hari kiamat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk cita-cita tertinggi yang harus kita miliki. Masuk keluarga bersama keluarga. Masuk surga bersama keluarga kita. Masya Allah. Di dunia menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama keluarga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ini masih cukup ya? Insya Allah ini 3 ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nomor 1 tadi apa? Membaca Al-Quran dan nomor 2, nomor 3, berbuat baik kepada keluarga. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sekian dapat kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.